Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Gimana, masih pada suka kirim lamaran lewat email? Tapi udah sebulan nggak ada kabarnya. Oke, untuk menemani waktu santai kalian, pada kesempatan kali ini gua mau nge-review salah satu film yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang anggota CIA yang tanpa disengaja mengetahui sebuah rahasia gelap yang dilakukan oleh para petinggi CIA. Karena ia membawa barang bukti berisi rahasia gelap tersebut, alhasil ia pun diburu dan dicap sebagai buronan karena dianggap telah mencuri sebuah data rahasia. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Cerita berawal di sebuah penjara. Terlihat dua orang pria yang sedang asing mengobrol. Kemudian seorang pria bernama Fitz yang merupakan anggota CIA mengajak seorang tahanan agar mau bergabung dengannya untuk dijadikan salah satu anggota dari proyek rahasia bernama Sierra. Dan jika ia mau bergabung, maka ia akan dibebaskan dari hukumannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat seorang anggota CIA bernama Sik tengah asik mengikuti sebuah pesta di suatu tempat. Ternyata tujuan Sik hadir di pesta itu karena sebuah misi. Sik ditugaskan untuk membunuh salah seorang target yang diduga akan menjual sebuah informasi rahasia. Namun misi itu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Karena di tempat itu sedang diadakan sebuah pesta, tentu saja banyak orang yang membuat Sik kesulitan untuk membidik targetnya. Akan tetapi Sik tidak pantang menyerah dan kemudian ia pun menjalankan rencana B untuk mendapatkan targetnya. Kali ini Sik lebih memilih menghadapi targetnya secara langsung. Akan tetapi Sik harus lebih dulu menyingkirkan anak buah si target. Hingga pada akhirnya Sik bisa berhadapan langsung dengan targetnya. Kemudian terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Ternyata target yang Sik incar adalah mantan anggota dari CIA yang telah membelot. Dan kemudian terjadilah pertarungan antara Sik dan seniornya. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Sik berhasil melumpuhkan seniornya. Namun Sik masih penasaran kenapa seniornya bisa menjadi target buruan CIA. Kemudian si senior yang bernama Ford memberitahukan alasan kenapa ia membelot. Ternyata Ford telah mengetahui kebusukan yang selama ini disimpan oleh petinggi CIA. Lalu sebelum Ford tewas, ia memberikan sesuatu kepada Sik. Dan ia juga berpesan agar Sik bisa menghabisi orang itu. Setelah kejadian itu, seorang pria bernama Michael yang merupakan atasan Sik langsung menghubunginya dan bertanya tentang target yang ia bunuh. Namun dengan santainya Sik hanya menjawab biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu dengan rasa penasarannya, Sik pun mencoba mencari tahu apa yang tersimpan di dalam drive tersebut. Dan ternyata di dalam drive itu berisi sebuah rekaman video tentang apa yang telah dilakukan oleh atasannya, yaitu Michael. Di tempat lain, Michael yang mengetahui Sik telah memiliki rekaman itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang yang bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu pilihan itu jatuh kepada seorang pria bernama Lloyd. Ternyata Lloyd sendiri adalah mantan dari anggota CIA yang dikeluarkan karena sifat psikopatnya. Setelah itu Lloyd ditugaskan untuk mencari Sik, kemudian mengambil data yang telah ia simpan. Dan ketika data itu didapatkan, maka Lloyd boleh membunuhnya.
Kemudian setelah mengetahui kebusukan dari atasannya, Sik memberitahukan kepada Fitz tentang apa yang ia ketahui. Lalu Sik memperingatkan kepada Fitz untuk berhati-hati karena mungkin Fitz adalah korban selanjutnya. Setelah itu, Fitz menyuruh Sik untuk segera pergi karena ia telah menyiapkan tim untuk menjemputnya. Setelah mendapatkan perintah dari Michael, Lloyd pun bertindak dengan cepat dan langsung menemui Fitz untuk mencari tahu di mana Sik. Akan tetapi mencari informasi dari Fitz tidak semudah yang dibayangkan. Namun Lloyd punya cara sendiri agar Fitz mau memberitahukan di mana Sik. Kemudian Lloyd pun memperlihatkan foto cucu Fitz yang bernama Claire yang sudah ia tahan. Melihat cucunya sudah berada di tangan Lloyd, Fitz pun langsung menghubungi tim yang ia sewa untuk menjemput Sik. Lalu ia pun memerintahkan mereka untuk segera membunuhnya dan mengambil sesuatu yang ia simpan. Setelah itu, Fitz mengatakan sesuatu kepada Lloyd bahwa Sik tidak semudah itu untuk disingkirkan. Mendengar itu, Lloyd pun sependapat dengan apa yang telah dikatakan oleh Fitz. Akan tetapi Lloyd sudah menyiapkan rencana cadangan jika Sik bisa selamat. Demi mencapai keinginannya, Lloyd menyewa beberapa tentara bayaran dengan imbalan yang sangat besar untuk memburu dan menyingkirkan Sik. Di tempat lain, ketika para tentara bayaran bersiap untuk membunuh Sik, ternyata Sik lebih dulu menyerang mereka. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara Sik melawan para tentara bayaran. Namun dengan kemampuan bertarungnya, Sik masih bisa melawan musuh-musuhnya. Ternyata pertarungan itu membuat kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Dan tidak lama kemudian keadaan berubah menjadi sangat mengerikan. Mengetahui itu, Sik pun harus bisa bertahan dan keluar dari pesawat dengan selamat. Lalu setelah lama menunggu, Sik yang masih selamat langsung menghubungi Fitz. Fitz pun memberitahukan bahwa cucunya telah ditahan dan ia terpaksa menyuruh tim penjemput untuk membunuhnya. Kemudian Lloyd yang berada di situ menyuruh Sik untuk menyerahkan drive yang ia simpan. Namun dengan santainya Sik menolak memberikannya dan ia malah menantang Lloyd untuk mengambil drive itu jika ia sanggup. Agent Miranda. Speaking. Kemudian di kantor CIA terlihat Michael yang sedang menginterogasi seorang bernama Miranda yang merupakan rekan Sik saat mereka melakukan tugas di Bangkok. Michael menanyakan bagaimana keadaan setelah Sik membunuh targetnya. Akan tetapi Miranda hanya diam karena ia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Michael. Karena Miranda tidak menjawab, akhirnya Michael pun memberitahukan bahwa Sik telah mencuri aset yang sangat berharga milik CIA. Dan jika Miranda mengetahui itu tapi ia menutupinya, maka itu akan sangat membahayakan dirinya. Di tempat lain, setelah Sik berhasil selamat, ia pun langsung pergi ke suatu tempat untuk membuat paspor agar ia bisa menjauh dari kejaran Lloyd. Karena Sik menyadari jika ia sudah menjadi buruan Lloyd dan anak buahnya. Lalu setelah Sik bersiap dan hendak dipoto untuk paspornya, tanpa ia sadari, tiba-tiba Sik pun terjatuh ke sebuah lubang yang telah disiapkan oleh si pembuat paspor. Ternyata ada beberapa pihak yang tahu bahwa Sik adalah buronan CIA. Dan bagi siapa saja yang bisa menangkapnya, maka ia akan diberi imbalan yang sangat besar. Ketika Michael masih sibuk dengan Miranda, tiba-tiba ia mendapatkan kabar bahwa Sik telah ditemukan. Dan kemudian Michael pun langsung memberitahukan kepada Lloyd lokasi di mana Sik berada. Lalu Sik yang masih berada di dalam perangkap mencoba melakukan sesuatu agar ia bisa keluar dengan cepat dari tempat itu. Karena Sik yakin jika Lloyd dan anak buahnya sedang menuju tempat itu. Dan jika ia tertangkap, maka semuanya akan berakhir.
Setelah beberapa lama kemudian, Lloyd dan anak buahnya sampai di tempat Zeke. Mengetahui itu, Zeke pun langsung bersiap memberikan kejutan kepada Lloyd dan anak buahnya. Setelah menghancurkan lubang itu, Zeke pun akhirnya bisa keluar. Lalu dengan ganasnya, Zeke mulai menghabisi satu persatu anak buah Lloyd. Akan tetapi ketika Zeke berpikir ia bisa lari, tiba-tiba Lloyd berhasil menemukannya. Namun di waktu yang tepat, Miranda berhasil menyelamatkan Zeke. Let's go. I'm good. Let's go. Ketika Miranda sudah bersama dengan Zeke, ia meminta Zeke untuk menjelaskan tentang aset yang telah ia curi, karena Michael telah menuduh dirinya telah membantu Zeke. Lalu Zeke pun memberitahukan bahwa aset itu berupa drive berisi data yang telah dienkripsi, dan ia telah mengirim drive itu ke seorang yang berada di Praha. Di tempat lain, Lloyd yang telah gagal menangkap Zeke mendapatkan informasi dari sebuah CCTV di Bangkok. Mereka melihat Zeke telah mengirimkan paket ke suatu alamat yang berada di Praha. Mengetahui itu, Lloyd langsung bertanya kepada Fitz, kepada siapa Zeke mengirimkan paket ke alamat yang berada di Praha. Akan tetapi, Fitz berkelit bahwa ia tidak mengetahui apa-apa tentang itu. Kemudian dengan sadisnya, Lloyd pun menyiksa Fitz untuk mendapatkan informasi darinya. Begitu tiba di Praha, ternyata Zeke bertemu dengan seorang wanita bernama Margaret. Margaret sendiri adalah seorang pensiunan CIA yang pernah bekerja sama dengan Fitz. Kemudian, tak berlama-lama mereka langsung memeriksa isi dari drive yang Zeke dapatkan. Setelah memeriksanya, ternyata drive itu berisi rekaman video tentang semua kejahatan yang dilakukan oleh Michael. Michael memanfaatkan CIA sebagai alat untuk mempermudah aksinya serta untuk menutupi jejaknya. Karena data inilah, Michael akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Ketika Zeke dan yang lainnya sedang asik berbicara, mereka tidak menyadari bahwa anak buah Lloyd sudah mengetahui lokasi mereka. Dan ketika Zeke ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba anak buah Lloyd langsung menghujani tempat itu dengan peluru. Akan tetapi, Zeke dan Miranda masih bisa selamat dan langsung melarikan diri. Namun di tengah pelariannya, Zeke malah tertangkap oleh polisi. Mengetahui Zeke telah ditangkap oleh polisi, Lloyd pun langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang Zeke. Sampai pada akhirnya terjadilah baku tembak antara polisi dan anak buah Lloyd. Melihat itu, Zeke yang sedang berada dalam keadaan terjepit berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu. Akan tetapi banyaknya anak buah Lloyd membuat Zeke kesulitan untuk bisa melepaskan diri. Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Zeke pun memutuskan untuk melawan musuh-musuhnya. Namun di tengah banyaknya musuh yang menyerang Zeke, lagi-lagi Miranda datang untuk membantunya. Dengan kerjasama yang baik, satu persatu anak buah Lloyd bisa mereka singkirkan. Setelah melewati pertempuran yang sengit melawan anak buah Lloyd, akhirnya Zeke dan Miranda berhasil selamat dan pergi dari tempat itu. Beberapa lama kemudian, Zeke dan Miranda memutuskan untuk mencari lokasi Lloyd menahan Fitz dan cucunya. Ketika mereka sudah mendapatkan lokasi, tiba-tiba anak buah Lloyd yang masih tersisa langsung menyerang mereka. Dan lagi-lagi terjadilah duel antara Zeke melawan anak buah Lloyd. Namun kali ini Zeke dan Miranda mendapatkan lawan yang sangat kuat. Ternyata anak buah Lloyd yang hanya sendirian bisa membuat mereka kewalahan. Hingga pada akhirnya anak buah Lloyd berhasil mendapatkan drive yang Zeke simpan. Setelah mereka kehilangan drive itu, sambil mengobati lukanya, Zeke dan Miranda menyusun rencana untuk bisa masuk ke markas Lloyd. Karena saat ini mereka lebih fokus untuk menyelamatkan Fitz dan cucunya. Ketika rencana sudah dibuat, mereka pun langsung pergi menuju markas Lloyd. Di markas, Lloyd yang sudah mendapatkan drive dari Zeke merasa senang
karena ia berpikir Sik sudah mati. Namun tidak lama kemudian Sik dan Miranda memberikan serangan kejutan kepada Lloyd. Mengetahui markasnya diserang, Lloyd pun memerintahkan anak buahnya untuk memperketat penjagaan. Namun Lloyd tidak menyadari bahwa serangan itu bertujuan untuk mengalihkan para penjaga agar Sik bisa membebaskan Fitz dan cucunya. Kemudian dengan senjata yang dimiliki, Miranda berhasil menggempur dan menghabisi anak buah Lloyd. Ketika Sik berhasil membawa pergi Fitz dan cucunya, ternyata Lloyd dan anak buahnya berhasil menemukan mereka. Hingga terjadilah baku tembak di antara mereka. Shit. Namun Sik tidak menyadari bahwa Fitz terluka karena tertembak. Lalu Fitz yang terluka parah menyuruh Sik membawa cucunya untuk segera pergi dari tempat itu. Setelah berhasil menyingkirkan semua penjaga, dengan penuh hati-hati Miranda pun masuk ke dalam markas. Tiba-tiba ada seorang anak buah Lloyd yang langsung menyerangnya. Dan akhirnya terjadilah duel antara mereka. Namun kali ini akhir dari duel tersebut berjalan dengan damai. Kemudian anak buah Lloyd memberikan drive yang ia ambil. Di tempat lain ternyata Lloyd telah berhasil menangkap Claire dan kemudian menjadikannya sandera. Setelah itu Sik meminta Lloyd untuk melepaskannya dan menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Mendengar itu Lloyd pun menyetujui karena inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Dan setelah itu pertarungan pun dimulai. Kick his ass. Dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, Sik dan Lloyd saling serang untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Namun dengan perbedaan kekuatan yang cukup berimbang, mereka pun masih saling berusaha untuk mengalahkan. Hingga pada akhirnya Sik berhasil membuat Lloyd kewalahan. Namun ketika Sik hendak membunuh Lloyd, tiba-tiba seseorang bernama Susan yang merupakan tangan kanan Michael datang dan langsung membunuh Lloyd dengan senjatanya. Sampai pada akhirnya Lloyd pun pergi untuk selama-lamanya. Setelah Lloyd tewas, Susan meminta Sik untuk bisa bekerja sama dengannya. Kemudian Susan meminta Sik untuk menjadi saksi jika semua kekacauan ini adalah perbuatan Lloyd. Susan berniat menjadikan Lloyd kambing hitam dari semua masalah ini, agar ia dan Michael bisa bebas dari jerat hukum. Lalu jika Sik menyetujuinya, maka mereka akan menjamin Claire akan tetap hidup. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian di dalam suatu rapat, Dewan Komite memutuskan jika apa yang telah dilakukan oleh Lloyd adalah suatu keburukan dalam sejarah CIA. Kemudian setelah melakukan beberapa pertimbangan, mereka akhirnya membebaskan Michael, Susan, dan Miranda dari semua tuduhan. Setelah sidang berakhir, Michael dan Susan langsung pergi untuk mengunjungi Sik yang sedang dirawat. Lalu suatu hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Ternyata Sik yang telah dirawat masih bisa melarikan diri. Lalu di suatu tempat terlihat Claire yang sedang berada di sebuah rumah. Tiba-tiba ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Dan tidak lama kemudian orang yang ia tunggu-tunggu akhirnya pun datang. Dan setelah itu film pun